Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum amrayn lan tudillu in tamassaktum bihima abada, kitabullah wa sunnati rasulillah. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib rahimahullah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan maghrib kali ini, atas izin Allah tentunya kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju rumah Allah di muka bumi, merupakan suatu kebahagiaan yang harus kita syukuri. Atas karunia-Nya lah kita dimudahkan untuk menuntaskan ibadah maghrib kali ini. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib yang barusan kita laksanakan merupakan ibadah maghrib yang terbaik yang Allah hadiahkan untuk kita bersama, hingga nantinya memberatkan mizan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah keluarga dan para sahabatnya serta para ulama kita dapat membedakan antara yang batil dan yang hak, serta kita selaku umat Muhammad dapat menikmati betapa indahnya dan sempurnanya ad-dinul Islam itu sendiri. Hadirin para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita, kehidupan di dunia yang sangat singkat dan kehidupan di dunia yang penuh dengan fata morgana, tentunya ada hal-hal yang harus kita kerjakan dan harus ada pula hal-hal yang harus kita tinggalkan. Nah, berangkat dari kehidupan yang sementara ini, akan ada kehidupan yang kekal nantinya setelah kehidupan ini. Tentunya nantinya setelah adanya yaumul kiamat itu sendiri. Maka jamaah rahimanirahmatullah, Al-Quran merupakan pedoman. Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia yang mau mengambilnya, mau menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam berkehidupan. Maka mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas berisikan tentang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan maghrib yang penuh bahagia ini, kita akan sedikit membahas tentang salah satu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah itu sendiri. Hadirin jamaah rahimanirahmatullah, surat Al-Bayyinah merupakan firman Allah yang Allah turunkan di Mekah. Artinya, kalau surat yang Allah turunkan di Mekah, berarti surat-surat tersebut adalah
yang Allah turunkan kepada nabinya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan rata-rata surat Makkiyah atau yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu berisikan tentang masalah akidah. Berbicara tentang pondasi-pondasi akidah. Kenapa? Karena saat itu umat Islam dari segi jumlahnya minoritas. Umat Islam saat itu sangat sedikit. Umat Islam saat itu hidupnya berdampingan dengan orang-orang kafir Quraisy. Hingga apa? Hingga ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah Allah turunkan guna mengatur segala tatanan kehidupan umat Islam kala itu, agar tidak tercampur antara ajaran-ajaran agama Islam dengan ajaran-ajaran agama non-Islam itu sendiri. Hadirin para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah. Maka yang pertama, kandungan surat Al-Bayyinah secara global. Yang pertama adalah berbicara tentang sifat buruk orang-orang kaum kafir Quraisy. Jadi kandungan pertama secara global, surat Al-Bayyinah berbicara secara khusus sifat buruk orang-orang kafir Quraisy. Apa sifat buruknya? Mereka tidak hanya meragukan. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang kedua. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau dalam bahasa Arab raiba, dalam bahasa Arab, terima kasih. Dalam bahasa Arab ragu itu pakai kata sakun biasanya. Jadi kalau hanya ragu itu bahasa Arabnya sakun. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ini Allah tidak menggunakan kata sakun dalam firman-Nya, tapi pakai kata raiba. Nah, inilah sifat orang-orang kafir Quraisy. Raiba itu tidak hanya ragu, Pak, tapi ragu sekaligus menuduh. Ragu sekaligus menuduh. Buktinya, orang-orang kafir Quraisy senantiasa ragu terhadap apa-apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, serta menuduh bahwasannya yang diajarkan oleh Nabi kita, yang dibawa oleh Nabi kita hanya berupa bualan-bualan atau sihir dari Nabi kita Muhammad SAW. Terbukti ketika pertama kali Islam disebarluaskan, pamannya sendiri Abu Lahab ketika diundang untuk pertama kali Nabi ingin mengatakan bahwasannya dia telah diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, Abu Lahab langsung mengatakan, anak saudaraku yang satu ini sudah gila. Anak saudaraku yang satu ini sudah stres, majnun katanya. Maka perlu apa? Perlu diikat, ditahan, tidak dilepaskan. Agar apa? Agar bangsa Quraisy ini tidak kena marah oleh kemarahan bangsa Arab. Apa yang keluar dari lisannya tidak perlu dipercaya, kata. Itu pamannya sendiri yang mengatakan. Ini yang pertama. Kedua, dituduh bahwasannya Al-Quran merupakan karangannya beliau. Al-Quran merupakan isi daripada bait-bait syairnya, bait-bait puisinya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bisa mengarang Al-Quran, bisa menulis Al-Quran,
Karena satu-satunya nabi dan rasul yang diutus dalam keadaan kafir, ummi, itu hanya nabi kita yang diutus dalam keadaan tidak bisa menulis dan membaca, itu hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perangai orang-orang kafir Quraisy itu yang pertama tidak akan pernah percaya dan akan senantiasa menuduh terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi serta umat Islam. Yang kedua, Allah gambarkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mereka tidak akan pernah rela sebelum kita tattabi'a millatahum, sebelum kita ikut millah mereka. Kata Zamakhsyari dalam karyanya, serta Fakhrur Razi juga dalam karyanya, yang dimaksud millah ini tidak hanya agama. Millah ini sifatnya lebih umum. Jadi yang akan digoda, yang akan terus dirongrong itu bukan masalah agama, tapi perlahan-lahan yang akan dikuasai oleh orang-orang kafir adalah tentang yang pertama budaya. Cara bergaulnya, interaksinya, masuk perlahan-lahan hingga apa? Hingga budaya-budaya mereka secara perlahan-lahan diikuti oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Baik dari cara bermakannya, dari cara berpakaiannya, dari cara bergaulnya, dan seterusnya. Karena di situ jamaah rahiman rahimakumullah, Allah sematkan pakai kata walan, lam sama nun. Kalau pakai la, Pak, itu sifatnya 1 sampai 3 hari. Kalau pakai lam sama mim itu bisa bulanan. Tapi kalau lan, dalam qawaid tafsirnya, lam sama nun itu batasnya yaumil kiamah. Jadi kiamat baru sudah habis sudah. Jadi mereka tidak akan pernah membiarkan dan akan terus menuduh apa-apa yang dibawa oleh umat Islam adalah perkara-perkara yang sifatnya membawa kebohongan dan ketidakbenaran. Ini yang pertama, kandungan daripada surat Al-Bayyinah. Yang kedua, kandungan dari surat Al-Bayyinah berbicara tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa? Yani Al-Bayyinah, sebagai penerang, sebagai penjelas, sebagai pembeda, membedakan antara yang batil dan yang hak. Jamaah rahiman rahmatullah. Dahulu ketika sebelum Nabi kita datang, orang Arab itu ketika jenengan buka karyanya Syekh Mustafa Al-Adawi, At-Tibyan fi Ulumil Quran, itu orang Arab minum khamr itu, Pak, itu bagaikan minum air putih. Bagaikan minum air putih. Hingga apa? Hingga Nabi ketika ingin menjelaskan bahwasannya khamr ini haram, tidak langsung dihukumi khamr ini secara haram. Tapi ada tadrijnya, ada tahapan-tahapannya. Hingga apa? Hingga mat'unya, hingga orang kafir Quraisy itu sadar tentang bahayanya khamr itu. Hingga di ujung akhirnya diputuskanlah bahwasannya khamr itu haram. Yang kedua, ketika sebelum Nabi datang, arti sebuah tarbiyah, pendidikan itu tidak penting. Wanita saat itu dilecehkan. Semuanya, terutama dalam hal masalah ibadah, mereka menyembah yang namanya patung. Hingga sahabat yang paling kreatif itu adalah sahabat yang kedua, yakni Umar bin Khattab, ketika masih masa jahiliyahnya. Kemana-mana Umar itu bawa roti, Pak. Tapi rotinya direplikakan, dibentuk sebagai sebuah patung
mereka, yakni Lata dan Uzza. Ketika perjalanan Umar lapar, maka apa? Umar minta pamit permisi ke Tuhannya, dimakan satu persatu, Pak. Jadi Tuhan saja dimakan sama Umar. Maksudnya Tuhan rotinya itu. Mulai dari tangannya, kakinya, kepalanya hingga habis. Menyembah lebih dari satu Tuhan. Tapi Muhammad datang akhirnya memberi suatu nuansa yang sangat berbeda. Jenengan bisa buka nantinya, Pak, ketika berbicara tentang kisah Madinah. Madinah itu 600 tahun itu dikuasai oleh Bani Quraidah dari kaum Yahudi. 600 tahun ingin menguasai Madinah, tapi Madinah tidak makmur-makmur. Karena apa? Saling berebut kekuasaan. Karena apa? Karena di situ ada tokohnya, tokoh munafik. Siapa? Ubaidillah bin Salul. Makanya dalam sejarah tidak ada pertama kali kasus munafik itu muncul di kota Mekah, nggak ada. Muncul pertama kali di kota Madinah, yakni Ubaidillah bin Salul. 600 tahun dikuasai, nggak pernah aman. Tapi ketika Muhammad datang, langsung berubah total. Menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi suatu kota yang benar-benar membawa kedamaian. Menjadi satu kota yang apa? Yang setiap rumah, ketika pertama kali Nabi ke sana membangun masjid yang dinamakan Masjid Quba. Dari setiap rumah-rumah itu terdengarlah apa? Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Menyembah Tuhan yang satu, tidak Tuhan yang banyak. Jadi berbeda. Maka kita selayaknya sebagai umatnya, mulai dari cara makannya, cara berpakaian, cara bertutur sapa, berinteraksi, berdagangnya, jangan sampai tidak sama dengan Nabi kita, tidak sama dengan ajaran-ajaran agama kita. Bahkan kita bisa katakan sangat ironis sekali kalau kita ngaku umat Muhammad, tapi yang kita lakukan jauh dari nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Maka apa jamaah? Al-Bayyinah sebagai penjelas, sebagai pembeda, penerang, membawa umat kafir Quraisy yang menyembah Tuhan lebih dari satu. Kalau kata Shahrastani, Pak, dalam karyanya Milal wa Nihal, itu di Ka'bah, taruhlah ini Ka'bah, Pak. Jadi Ka'bah itu dikelilingi, digantung, Pak. Tuhan mereka itu digantung di pinggiran Ka'bah. Itu ada 360, Pak, jumlahnya. 360 Tuhan yang muterin, yang ditaruh di sekeliling Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah. Terus di sini nantinya ada apa, Pak? Ada pentas. Ada podium yang apa? Setiap 1 minggu sekali mereka berkumpul. Makanya sebelum Islam datang, hari Jumat itu bukan Jumat namanya. Jangan bisa lihat, cek nantinya Asbabun Nuzul surat Jumat nantinya. Ayat-ayat terakhir itu, mulai dari ayat 11, 10, 9 sampai 8. Itu dinamakan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah itu hari yang membanggakan, hari pamer. Karena apa? Karena seluruh orang kafir Quraisy mulai dari hari Senin itu, Pak, keluar dari kota Mekah. Keluar dari kota Mekah sesuai dengan profesinya sudah. Yang berdagang-dagang, yang kahin, yang dukun, cari ilmu kesaktiannya, yang seorang pujangga cari juga. Semuanya. Hingga pada Yaumul Arubah mereka kumpul di dekatnya Ka'bah naik. Yang pedagang menyatakan, menghabarkan, ini loh hasil dagangan saya selama 6 hari, sekian persen labanya. Maka ketika hari itu dia
mempunyai laba yang paling banyak, maka derajatnya akan semakin tinggi. Hari itu ilmu dukunnya semakin sakti, maka akan semakin disegani. Hari itu puisi-puisinya semakin puitis, maka akan semakin disegani dan tempatnya akan semakin, derajatnya semakin tinggi. Datanglah Islam, maka kebiasaan itu dirubah dan harinya juga dirubah. Tidak dinamakan hari Yaumul Arubah, tapi dinamakan Yaumul Jum'ah. Tempat orang berkumpul bukan untuk Tuhan Lata dan Uzza, tapi untuk Tuhan yang satu. Maka beda, harus beda dari semuanya. Orang non-muslim itu makan, Pak, sama dengan kita. Maka kita harus beda. Mereka makan, kita makan. Maka makannya orang Islam harus berbeda. Orang Islam nabda bil basmalah, bismillah, pakai tangan kanan, minum, makan kanan. Tidak ada bismillah itu pakai tangan kiri, Pak. Kalau jenengan lihat tafsirnya, kita sudah bahas di Masjid Ar-Rahmah Pasirian. Bismillah itu baknya, Pak, di surat Al-Fatihah. Bismillah itu mempunyai 14 makna, Pak. Huruf bak saja itu mempunyai 14 makna. Di antaranya adalah al-istighraq yang menyeluruh, juga al-ilsaq yang nempel. Jadi bismillah, bismillah pakai tangan kanan, bukan bismillah, enggak. Karena apa? Karena kiri itu pekerjaannya setan. Hadis Nabi, idza akala ahadukum, kalau kalian makan, falyakul wal yasrab bisima biyamini, fa inna syaitana yakul wa yasrab bisimal. Kalau kalian makan, minum, maka bismillah dulu pakai tangan kanan. Karena apa? Karena setan itu, kata Nabi, makan dan minum pakai tangan kiri. Ilsaq yang nempel. Jadi itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kandungan dari surat Al-Bayyinah berbicara tentang keistimewaan Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, isinya hanif, lurus. Yang kedua, isinya tentang hidayah. Isi Al-Quran itu tidak ada yang bermuatan isi-isi yang tidak benar, Pak. Antara satu Quran dengan Quran yang lain, di Lumajang, di Sukodono, dengan di daerah yang lain di Jember, sama Qurannya. 30 juz, letak ayatnya, letak suratnya sama. Kenapa? Karena semuanya wahyu minallah. Semuanya mulai dari tata letaknya, surat, ayat, jumlahnya, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari karangan Nabi kita, bukan. Tapi dari wahyu Allah. Tapi coba kita lihat kitab-kitab suci selain Al-Quran, maka isinya, kata Syahrastani, ala hasbu ukulu rujaliddin, sesuai dengan kemampuan otak masing-masing para apa? Pemuka agamanya. Berbeda antara satu kitab suci dengan kitab suci yang lain. Tapi Al-Quran di seluruh dunia, mulai mundus zaman dari dahulu sampai sekarang, semuanya sama. Isinya lurus, isinya tidak ada yang bisa yang merubah dan tidak bisa diubah. Karena apa? Karena Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Yang kedua, hudan linnas. Isinya tentang hidayah. Nggak ada dalam Al-Quran dulu isinya mengatakan kepada kita untuk apa? Mencaci maki saudara, nggak ada. Untuk membenci saudara, nggak ada. Nggak ada. Semuanya isinya tentang hidayah, kebaikan. Isinya tentang kebaikan. Tidak ada isi dalam Al-Quran yang memerintahkan satu umat dengan umat yang lainnya untuk berperang. Tidak ada. Yang ketiga, maaf, yang keempat, ini yang terakhir,
tentang kandungan global daripada surat Al-Bayyinah berbicara tentang muatan pondasi agama atau pondasi akidah itu. Apa pondasi akidah, Pak? Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul, ngikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu satu kata yang mudah diucapkan, Pak, dan satu kata yang sangat familiar dan semuanya orang tahu, tapi tidak semua orang atau umat Muhammad itu mampu melaksanakan satu kata ini, ikhlas. Artinya apa? Selama kita sholat, Pak, sudahkah kita benar-benar sholat ikhlas karena Allah? Bukan li ajlil akhir atau li ajlin nas, bukan untuk yang lain atau untuk hanya ingin disanjung oleh atasan kita, oleh kerabat kita, oleh teman kita dan lain sebagainya. Tapi apa? Benar-benar ikhlas kepada Allah. Yang kedua, ittiba' rasul, mengikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Karena dalam hal beragama kita nggak boleh main-main. Terutama dalam hal konteks ibadah. Nggak boleh main-main, nggak boleh bikin-bikin sendiri. Pernah mungkin jenengan masih ingat kejadian di daerah Kota Malang, sholat pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar dirubah menjadi Allah Maha Besar. Sholatnya pakai seperti ada Kristen optik, Pak, atau Kiptiyah. Itu sholat, Pak. Gerakannya hampir sama dengan gerakan kita. Tapi yang dibaca bukan ayat-ayat Al-Quran. Lain. Risalah Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sholat. Tapi yang paling sempurna adalah Nabi kita. Maka dalam hal urusan ibadah, urusan akidah, kita tidak boleh bikin aturan main sendiri. Aturannya siapa yang bikin? Allah dan Nabi. Bagaimana caranya? Kita ngikut kepada siapa? Kalam para ulama yang keilmuannya sesuai dengan apa, atau sanad keilmuannya nyambung terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ibadah nggak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh dikurang-kurangi. Kenapa? Kalau sampai ditambahin, dikurangi, sangat berbahaya. Maka fahuwa raddun, akan tertolak. Jamaah rahimani rahmatullah. Maka sebelum saya akhiri, nanti mungkin kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada satu sahabat yang dengan keikhlasannya, Pak, dengan keikhlasannya diganjar surga oleh Allah. Padahal keningnya ini belum pernah digunakan untuk bersujud. Keningnya belum digunakan untuk sholat sama sekali. Kalau pulau kalian jenengan sudah berapa kali dalam kehidupan kita, sisa umur kita, itu nanti bisa dilihat dalam surat Al-A'raf, asbabun nuzul surat Al-A'raf ayat yang ke-175. Ada sahabat yang keislamannya belum nyampe 24 jam. Saat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Seraya setelahnya mengucapkan 2 kalimat indah ini, beliau berkata, ajari aku sholat. Apa kata Abu Bakar? Belum saatnya. Terus ngapain aku? Bantu Nabi, ngapain? Perang. Gentle, Pak. Karena apa? Karena di masa jahiliyahnya dulu, ia suka membunuh, suka minum, suka madon, suka mencuri, dan lain. Semua dosa-dosa sudah pernah dilakukan.
setelah masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakin ikhlas tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah, perang, wafat dia. Ramai sahabat kala itu. Maka ditanyakan oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, hal hiya finnar am fil jannah? Wahai Rasulullah, apakah sahabat yang satu ini di neraka atau di surga? Apa kata Rasulullah? Inilah satu-satunya sahabatku yang oleh Allah dimasukkan surga. Kenapa? Karena dia ikhlas, yakin, dan percaya tiada ilah yang berhak disembah di dunia ini melainkan hanya Allah. Nama beliau adalah Usairim bin Abdul Ashal, satu-satunya sahabat yang belum pernah sholat tapi masuk surga. Kenapa? Karena ikhlas, yakin Allah itu benar dan berhak serta wajib untuk disembah. Jamaah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari apa yang kami sampaikan, saya buka keran pertanyaan yang selebar-lebarnya. Monggo dipersilakan. Nggih, monggo Pak.